Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kesalahan umum yang dapat kita buat saat menamai proses bisnis. Apa itu nama? Nama sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Mereka membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan mempengaruhi cara kita memikirkan segala sesuatu, mulai dari perusahaan hingga kolega. Tanpa nama, komunikasi menjadi lebih sulit, kejelasan hilang, dan kebingungan muncul. Ini juga benar ketika menyangkut manajemen proses bisnis, dan terutama ketika menyebutkan proses bisnis dalam pemetaan dan pemodelan proses bisnis. Selalu bernilai meluangkan waktu untuk mengidentifikasi dengan jelas kegiatan bisnis kita. Kemudian memberi mereka nama yang sesuai dan dapat dipahami dalam model proses bisnis organisasi. Ini menghemat waktu dan sumber daya staf dan manajemen yang berharga, yang mungkin digunakan untuk menafsirkan dan memahami model proses bisnis, dan memungkinkan untuk lebih mudah meniru dan menstandarisasi cara mencatat bagaimana melakukannya apa yang dilakukan. Tapi sepatah kata peringatan, nama baik itu berharga tetapi bisa sulit dipikirkan. Ada sejumlah kesalahan yang muncul terlalu sering ketika organisasi memetakan proses operasional mereka untuk menghindari jebakan ini dalam pekerjaan dan memastikan mencapai tujuan bisnis dengan efisiensi dan efektivitas maksimum. Cukup baca terus. Apa itu proses bisnis? Pertama, definisi cepat. Ahli manajemen proses bisnis sudah mengetahui hal ini, tetapi rekap cepat tidak pernah sakit. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan terstruktur terkait yang menghasilkan layanan atau produk tertentu untuk pelanggan internal atau eksternal. Dalam setiap proses bisnis, mungkin ada sejumlah subproses, dan baik proses maupun subproses terdiri dari tugas individu. Memberi nama proses bisnis 5 kesalahan umum. Saat membuat model alur kerja, setiap proses, subproses, dan tugas akan membutuhkan nama yang terpisah. Oleh karena itu, 5 kesalahan umum berikut ini berlaku untuk masing-masing dari ketiga kategori ini. Yang pertama yaitu nama itu tidak ada artinya. Nama yang mudah dipahami harus menggambarkan tujuan dari proses yang disebutkan, atau jika itu adalah tugas, menggambarkan hasil dari menyelesaikan tugas. Misalnya, jika suatu proses membutuhkan email untuk dikirim ke pelanggan yang mengonfirmasi mereka telah memesan produk tertentu, nama proses yang baik adalah kirim email konfirmasi pelanggan. Ini adalah pernyataan yang jelas tentang hasil akhir dari proses tersebut. Ini juga menghindari singkatan yang tidak umum. Miss kirim C email ke pelanggan, dan jargon khusus industri. Miss kirim email konfirmasi ke teknologi manufaktur. Yang kedua yaitu nama terlalu panjang atau terlalu pendek. Aturan umum untuk penamaan proses bisnis yang efektif adalah bahwa satu kata mungkin tidak cukup, tetapi lebih dari 3 atau 4 mungkin terlalu banyak. Dalam contoh email konfirmasi di atas, kirim email terlalu pendek dan terlalu luas untuk berguna. Sementara periksa produk masih ada, kemudian isi template email dan template email yang dilengkapi ke pelanggan terlalu panjang dan terlalu rinci. Dalam kasus terakhir, yang terbaik adalah memecah proses menjadi tugas-tugas komponennya dan beri nama masing-masing. Yang ketiga yaitu nama tidak konsisten. Jika Anda menyebutkan suatu proses satu hal dalam satu model proses bisnis, tetapi sesuatu yang berbeda dalam model lain, Anda segera meningkatkan kemungkinan kebingungan dan frustasi di antara manajemen dan staf. Tidak hanya itu, tetapi Anda menghapus kesempatan untuk menyalin atau menggunakan kembali model proses Anda dalam konteks yang berbeda, yang berarti Anda mungkin akan terjebak membuat ulang atau merekayasa ulang model proses yang sangat mirip tanpa alasan. Penting juga untuk menjaga konsisten dalam model proses bisnis tertentu. Jika jenis proses atau tugas yang sama muncul lebih dari satu kali, jika Anda memiliki kirim email konfirmasi pelanggan sebagai nama satu proses, tetapi tugas lain dalam model proses yang sama disebut email konfirmasi produk kepada pelanggan, manajer alur kerja yang mencari perbaikan mungkin kehilangan contoh duplikasi atau pelanggan. Dengan demikian, peluang untuk meningkatkan efisiensi hilang. Selain itu, struktur penamaan yang konsisten memungkinkan pencarian lebih mudah, manajemen berkelanjutan yang lebih efektif, dan investigasi kesalahan atau masalah yang lebih cepat dalam model proses bisnis yang Anda buat. Yang keempat yaitu nama terlalu samar. Setiap proses atau nama tugas harus didasarkan pada kata kerja tertentu. Dengan kata lain, kata yang melakukan. Dalam contoh, kirim adalah kata aktif dan merujuk pada satu tindakan.
Proses atau nama tugas yang ditulis dengan buruk akan mencakup kata-kata seperti kelola, lakukan, proses, pegangan, atau fasilitasi. Karena kata-kata ini menyampaikan bahwa suatu tindakan diperlukan tanpa benar-benar dengan jelas menyatakan apa tindakan itu. Yang kelima yaitu nama diputuskan oleh satu orang. Perencanaan proses bisnis adalah kegiatan kolaboratif fundamental. Dengan demikian, Anda harus bekerja dalam mendefinisikan dan memberi nama proses bisnis dan tugas dalam sebuah grup. Meskipun dapat menjadi sumber daya intensif, ini membantu semua karyawan dan manajemen dalam suatu organisasi atau setidaknya di bidang bisnis yang relevan, memahami alasan dibalik setiap nama. Lebih penting lagi, merancang diagram alur kerja secara keseluruhan pada Anda sendiri juga melewatkan peluang untuk umpan balik waktu nyata dan kesepakatan kelompok pada lingkup setiap proses dan tugas. Memutuskan nama secara kolaboratif memastikan tim sepakat tentang apa tujuan akhir dari setiap proses dan tugas sebenarnya. Ini sering dapat mengarah pada diskusi yang tak terduga dan biasanya sangat bermanfaat tentang cara bisnis Anda benar-benar bekerja, termasuk mengidentifikasi kemacetan proses organisasi yang berlebihan dan proses manajemen yang tidak perlu. Kira-kira begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.